Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. Adapun kelompok 5 terdiri dari 1. Sri Wahyuni, 2. Linda Sri Indriani, 3. Iza Masfiatun Nikma, 4. Ayunaida, 5. Rizwati. Saya sendiri Sri Wahyuni MPM 1986 207021. Latar belakang. Masalah hak asasi manusia atau HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan, dibahas, dijunjung tinggi, dan lebih diperhatikan terutama pada era reformasi. Dalam hal pemenuhan hak, kita hidup harus bersosialisasi dengan orang lain dan jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang penegakan hak asasi manusia yang lebih optimal. Seiring dengan kemajuan ini, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM kemudian juga sering terjadi di sekitar kita. Nama saya Linda Sri Indriani, NPM 1986207037. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sejarah HAM? 2. Bagaimana hakikat HAM? 3. Apa saja macam-macam HAM? Nomor 4. Seperti apa pelanggaran dan peradilan HAM? Sejarah HAM dimulai dari gagasan hak asasi manusia yang muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk yang bermanfaat. Saya Iza Masfiatun Nikma, MPM 41. Sejarah HAM di dunia. Sejarah perkembangan HAM ditandai peristiwa penting di dunia barat, yaitu 1. Marga Carta 1215, 2. Revolusi Amerika 1776, 3. Revolusi Prancis 1789, 4. African Charter on Human and Papal Rights 1981, 5. Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990, 6. Deklarasi Bangkok 1993, 7. Deklarasi PBB atau Deklarasi Wina 1993. 2. Sejarah HAM di Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan. Pada abad ke-19, orang Indonesia pertama yang mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun lalu sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pada masa Orde Lama, gagasan mengenai HAM berkembang dalam bidang BPUPKI. Tokoh HAM Undang-Undang Dasar 1945 adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1950. Nama Ayunaida Suryaningsih, nomor NPM 1986207022. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mencapai puncaknya. HAM dianggap sebagai paham liberal Barat yang bertentangan dengan Pancasila. Komisi HAM dibentuk pada tahun 1993. Berbagai pelanggaran HAM berat terus terjadi sehingga muncul gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Pada masa reformasi, munculnya iklim kebebasan dan lahirnya dokumen HAM meliputi Undang-Undang 45 hasil amandemen tentang HAM, yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000.
Pemerintah meratifikasi 2 instrumen penegang HAM, yaitu Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik ICCPR menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Hakikat HAM. HAM merupakan hak pada diri manusia, pokok dasar, yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Penghormatan dan perlindungan HAM ialah menjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Saya Riswati, nomor NPM saya 1986207020. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi manusia pribadi atau personal rights. 2. Hak asasi ekonomi, property rights. 3. Hak asasi politik, political rights. 4. Hak asasi hukum, rights of legal equality. 5. Hak asasi sosial dan budaya, social and culture rights. 6. Hak asasi peradilan, procedural rights. Pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dikelompokkan pada 2 bentuk, yaitu pelanggaran hak asasi berat. 2. Pelanggaran hak asasi ringan. Penindakan terhadap pelanggaran hak asasi dilakukan melalui proses peradilan hak asasi manusia melalui tahap-tahap penyelidikan, dan penuntutan. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.